Selamat sore teman-teman, saya sapa dulu. Ada Pak Jeffrey, Pak Reja, Pak Muhammad Misbah, Pak Bejo, dengan Pak Ade. Selamat sore. Di malam hari ini ada news CPI ya, nanti malam yaitu di setengah 8 WIB. Ada news Kanada satu tentang apa ini? Tentang ini bangunan ya, dengan permit izin bangunan di sana ya, izin bangunan di Kanada. Lalu untuk Amerika Serikat yaitu ada data inflasi untuk bulan April, lalu ada news CPI yaitu data konsumer ya ataupun daya beli di Amerika Serikat. Ya efeknya gimana untuk di pasar, yaitu untuk mayoritas market USD bakal ada efek. Contohnya saat ini menjelang news CPI yang setara FOMC dan juga NPP, biasanya pergerakan market itu akan sideways. Jadi teman-teman bisa lihat news market indeks dolar ini sejak 13 April sampai saat ini udah hampir 1 bulan ya, 27 hari. Pergerakan range-nya itu yaitu di harga 102 atau 102,3 ke harga rendahnya yaitu di 100,700-an. Jadi harga saat ini lagi sideways, udah hampir 1 bulanan. Kenapa? Karena saat ini juga ada namanya tertahan di zona support di monthly ataupun weekly ya. Bisa nampak di sini. Nah, apakah nanti malam newsnya CPI bisa membuat penguatan? Kemarin saat hari Jumat tanggal 5 Mei hanya berdampak sedikit aja, nampak close-nya ini bodinya kecil, hanya sempat kenaikan sedikit, fill imbalance di candle sebelumnya. Apakah news CPI ini akan membuat penguatan? Nanti tergantung tergantung dari data di CPI. Lalu tadi ada namanya kemarin dari Pak Indra ada sharekan ke saya, yaitu news secara fundamental ya. Warren Buffett sebut pemerintah AS sangat buruk tangani krisis perbankan ya. Nah, apakah membuat dampak di ini aspeknya tadi, apakah membuat sentimen negatif untuk dolar? Bisa jadi. Apakah beneran terjadi, maka zona support yang di sini akan terbreakout ya. Akan terbreakout, maka akan mengejar ke harga terendah yaitu di 99.800. Itu secara sentimen. Kalau jika sentimen negatif untuk di pasar dolarnya. Nah, kita lihat, tetapi kalau misalnya sentimen positif untuk dolar, maka akan mengejar kenaikan, mengejar ke high sebelumnya yang di 105. Nah, maka akan efeknya kemana? Yaitu di gold. Di gold kita tahu sejak kemarin ya, di tanggal 4 awal bulan 5 ya, awal bulan 5 Mei, 2 hari atau 1 hari sebelum news NPP rilis, ada membuat penurunan ya. Jadi close candle hari Jumat itu ada penurunan, saat ini lagi naik. 2 hari ini, di hari Senin, Selasa, ini hari Rabu, udah naik fill imbalance ya, naik fill imbalance. Kemungkinan bisa jadi ada penurunan ya. Kalau dilihat dari secara analisa teknikal di sini, nampak harga udah sempat terlalu tinggi, lalu ada candle bearish, lalu naik fill imbalance, saat ini lagi ada penurunan. Bisa juga dilihat dari time frame H4. Nah, ini kenaikan yang ini di hari Senin, Selasa, saat ini hari Rabu, ini udah terisi imbalance yang di sini. Harga saat ini lagi ketahan di zona supply kecil ya, di TF rendah baru bisa nampak. Nah, apakah nanti malam bisa membuat sentimen positif di dolar, maka akan membuat gold ini akan kembali turun. Karena kita tahu di bawah sini ada namanya imbalance yang belum terisi sepenuhnya, hanya sekitaran 50% ya. 50%, ya benar. Ya, 50%.
lalu kembali naik. Nah, jika kalau beneran sentimen positif untuk dolar, maka gold ini akan turun sampai ke harga 2000 ataupun 2001. Ini perspektif saya untuk secara teknikal di DXY dan juga ambil kebalikannya untuk di gold ya. Kemungkinan bisa jadi kembali turun ataupun naik sedikit. Di sini ada imbalance, di sini ada supply ya, yang belum tersentuh, bisa jadi naik sedikit lalu ngedrop. Lalu di sini ada yang tanya tadi Bu Seri tentang GBP Australian Dollar. Kalau korelasi Australian New Zealand itu sebaliknya jika AUD up, nanti saya coba liatin untuk Australian New Zealand. Di sini GBP Australian Dollar, ya ini GBP AUD. Jadi sebenarnya GBP AUD saya udah telat untuk buy. Ini ada Pak Arfian sama bergabung. Jadi kurang lebih untuk DXY dan juga dolar saya udah bahas. Mari kita cek untuk market selanjutnya yaitu di GBP AUD. Di GBP AUD, pound sterling Australian Dollar, kemarin saya sell, ini udah TP, saat ini udah dekat ke, ini udah tertahan ya, udah di low sebelumnya, maka harga udah naik. Makanya saya telat entry, kenapa? Kalaupun saya sekarang entry buy, posisi long, stop loss-nya terlalu lebar ya, terlalu lebar. Ini sekitaran 130 pip atau 120 pip TP-nya ke sini masih bisa dapat 1:2, tetapi stop loss-nya terlalu lebar. Nah, karena kenapa ada kenaikan? Karena dari daily ini masih naik ya, masih tren kenaikan. Kemarin saya ambil penurunan ini dan juga teman-teman bisa lihat TP saya ini juga dekat aja, hanya restore 1:3, lalu ketahan di zona ini ada zona support ya ataupun low yang terdekat, lalu harga kembali naik. Nah, untuk Bu Seri GBP Australian Dollar, jika kalau ada posisi buy, ini adalah struktur marketnya, ini adalah high, ini adalah high low, maka di sini, di area sini kalau Ibu ada buy, di pola aja, ada kemungkinan naik sampai high ke atas di sini yang di harga sekitaran 1.90.300. Ini untuk GBP Australian Dollar. Lalu tadi Bu Seri ada tanya juga korelasi dengan Australian New Zealand. Untuk market Australian New Zealand saya jarang banget lihat karena pergerakan market Australian New Zealand menurut saya agak pelan ya. Saya coba liatin AUD New Zealand. Saya biasa lihat dari time frame besarnya daily. Di daily ini kemana? Kemarin ini ada penurunan, lalu ada kenaikan, ini ada kenaikan. Harga saat ini kembali turun ya. Ini di sini ada penurunan lagi. Ini ada penurunan. Oke. Saat ini harga direndah, kalaupun mau sell, targetnya dekat aja. Target yaitu di sini. Nampak ini kenaikan koreksi kembali ke area supply di daily. Sini ada supply daily, lalu tertahan, lalu turun. Ini udah dekat TP. Jadi kalau saat ini mau sell, ambil intraday aja, kita liatin di time frame 4. Di time frame 4, di sini terbreakout, ini ada terbreakout. Harga kembali naik ya, ini kembali naik, sweep equal high di sini. Lalu tertahan di sini ada support resistan ya. Ini adalah support sebelumnya yang menjadi resistan. Saat ini udah di bawah ya. Jadi kalaupun sell sebenarnya udah terlalu dekat ya. Sebentar.
Trading view saya jadi nggak muncul. Saya buka kembali untuk Australia, New Zealand. Oke, Australia, New Zealand di time frame H4 di sini dia breakout retest, harusnya di sini sell. Jadi saat ini udah turun, jadi kalau Bu Seri ada sell, di hold aja, kemungkinan ada potensi turun sampai ke bawah sini. Jadi kalau saat ini kalau mau ambil posisi sell lagi, menurut saya terlalu terlalu riskan. Bisa saja sebentar. Kalaupun mau sell, kurang bagus sih. Bagusan tunggu mana tahu ada retest lagi kembali ke area supply di sini, supply di H1. Karena di sini yang nge-breakout ya. Ini ada nge-breakout juga. Mana tahu harga akan kembali naik lagi ke area sini, bisa cari peluang sell. Dari peluang sell, target satu di sini, target terjauhnya yaitu di bawah sini. Stop loss disesuaikan aja. Kurang lebih seperti ini. Ini untuk Australian, New Zealand. Ini sweep equal high. Ini ada sweep equal high. Ada Pak Pin sama bergabung, Pak Widi juga sama bergabung. Oke, itu saja untuk Australia New Zealand dari Bu Seri. Silakan yang lain mau bertanya, silakan di-unmute. Oke, lalu saya mau updatekan lagi, saya ada sharekan satu posisi yaitu di Kanada Swiss franc ya. Kebetulan nanti malam juga ada news Kanada. Kita cek dulu. Saya kenapa ambil sell karena dari high time frame lagi penurunan. Nampak ini nge-breakout, retest masuk ke supply, zona supply ya. Lalu ada bearish engulfing, ada pullback, saya entry sell dengan stop loss di atas ini. Semalam hampir kena stop loss. Saat ini ada sideways ya, masih sideways karena nanti malam juga ada news Kanada. Jika kalau yang di harga 0.66400 ini terbreakout, maka bisa hold lebih jauh. Ini tadi hampir terbreakout, tetapi close di candle H4-nya hanya wick, ini belum valid terbreakout ya. Jadi kalau misalnya Kanada Swiss franc ini terbreakout yang di sini, maka ada potensi fill imbalance yang di bawah sini. Berarti setup ini sesuai. Bisa di hold lebih jauh. Lalu untuk TP-nya kenapa saya buat lebih jauh? Karena saya ambilnya pakai bantuan Fibonacci retracement ya. Dari expansion-nya, tariknya yaitu dari swing high, tarik ke swing low ya. Ini sebentar saya tekan. Oke. Yaitu di bawah sini saya buat harga genap 0.633.300. Jadi untuk TP terdekatnya yaitu imbalance ya, imbalance di sini saya sebagai TP, makanya saya buat alert di sini, bisa saya close partial. Lalu target selanjutnya yaitu di low daily ya, di harga sekitaran 0.64.770, lalu sisanya di bawah sini. Lalu untuk Australian Kanada saya masih wholesale, hampir terkena BOP saya. Saat ini mau kemana? Untuk Australian Kanada nampak di sini ada imbalance. Ini tertahan 50% lagi kembali naik. Kemungkinan bisa jadi kembali turun lagi. Mau fill imbalance di sini nanti bisa cari peluang buy lagi. Ini untuk Australian Kanada. Makanya saya hold close partial set BOP. Kemarin ini GBP saya udah TP ya. Jadi kemungkinan Australian Kanadanya turun, maka GBP Australian dolarnya akan negatif korelasi, maka akan kemungkinan naik ke high sebelumnya yang di atas ini. Ada Pak Ho selamat bergabung, Pak Ahmad selamat bergabung, Pak Edo, ada Pak Afi juga, ada Pak Al. Silakan Pak, mau bertanya silakan. Halo Pak Erik, udah lama nggak gabung nih.
Iya, Pak. Gimana kabarnya, Pak? Ya, syukur baik Pak. Pak Erik gimana kabarnya? Sehat. Udah lumayan lama nih semenjak sebelum Lebaran ini jarang trading. Ah, market itu lebaran, habis lebaran mulai normal kembali. Kemarin waktu mau lebaran di bulan 2, bulan 3 sepi. Sekarang bulan 4 ke bulan 5 udah mulai nampak pergerakan marketnya agak lumayan. Ya Pak. Ini masih udah ini Pak udah mulai mapping di gold belum? Belum ya? Di gold tadi saya udah bahas, Pak. Oh udah Di bahas ya. gold, di Oke. gold, eh, di gold kemungkinan untuk DXY nanti malam bisa jadi naik ya karena ketahan di zona support di monthly ataupun weekly. Kemungkinan Hmm, ya bisa jadi naik, fill imbalance lalu turun karena di sini ada supply ya di harga 2050. baik. Ya, jika kalau harga kembali ke sini ya maka akan turun ya kembali ke harga Hmm, terendah ya di hari Jumat yaitu di harga 2000 ya. Kayak betul gitu. betul. Oke oke. Makasih Pak Erik. Sama-sama. Oke, yang lain mau bertanya silakan. Ini siapa? Saya juga lagi mantau, saya no deposit hunter. Oh, dari Pak Kaiser. Oke, siap Pak. Mana tadi? Oh, yang ini. Oke. Oke. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau bertanya, saya rasa udah cukup ya, hampir 18 menit. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Selamat sore dan juga saya mau cuma bilang nanti malam ada news CPI ataupun news CAD. Jika kalau teman-teman suka trade saat news, jadi selalu gunakan resiko yang bisa diterima. Oke, itu saja. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali.